Oke Pak Aris, gini Pak Aris, saya pengen tahu ya, kadang-kadang kita sebagai mitra, itu kalau mau ngundang orang atau memilih yang apa, ini kita prospek, ini kita bingung gitu Pak. Ini kira-kira aktif apa enggak, ini mau jalan apa enggak, terus gabung apa enggak, kadang-kadang itu jadi blok saya gitu loh Pak. Kadang-kadang saya berpikir milih-milih akhirnya. Nah ini kalau menurut Pak Haris gimana Pak? Biar kita benar-benar bisa dapat mitra yang benar-benar tepat gitu loh Pak. Ya, jadi itu memang banyak ya, termasuk saya dulu mikirnya, oh ini kira-kira punya uang enggak ya, ini kira-kira jalan apa enggak ya, ini macam-macam kan. Ya, tapi akhirnya kita lihat nih, sekarang apalagi sekarang buktinya udah banyak nih ya. Kita lihat mereka-mereka yang sukses saja deh. Coba ada yang namanya Bu Murni, ya Bu Murni yang dari Kebumen. Yeah. Latar belakangnya apa? Tukang cuci, ya, tukang setrika, ya, anggaplah pembantu rumah tangga. Ada yang di Jawa Timur, di timnya Bu Novi, itu pemulung. Di timnya Bu AKPR ini yang di Makassar, ada yang tukang parkir, ada yang penjual sayur keliling. Artinya yang sudah berprestasi ya, yang sudah dapat reward ya. Kemudian banyak sih, ada yang sampai jual kambing. Artinya secara finansial kelihatannya orang-orang yang ini. Artinya begini, itu dari satu sisi. Kemudian kita lihat lagi dari yang PNS, banyak nggak yang berhasil? Banyak. Dari kepolisian, ya ada contoh, bahkan ada Bu AKPR ini yang ini ya. Kemudian dari TNI juga banyak, di mitra saya yang di Jawa Timur juga dari TNI, Pak David juga sudah berprestasi. Artinya orang yang kelihatannya nih sibuk dengan pekerjaannya, waktunya habis, faktanya juga bisa. Kemudian yang dari sisi pendidikan, kadang-kadang kita ngelihat, wah ini cahaya SDW lulus. Faktanya ada Mas Beni yang cuma kelas berapa SD, itu dia bisa dapat Pajero, kan gitu kan. Nah dari sisi usia, wah cah nom masih mahasiswa, faktanya ada mahasiswa yang dapat Pajero juga, Mas Andika juga mahasiswa udah dapat Mobilio. Jadi sebenarnya siapa sih sebenarnya yang pas untuk kita ajak? Sebenarnya kalau akhirnya melihat fakta-fakta di lapangan bahwa mereka yang sukses itu berbagai latar belakang, berarti siapa saja. Nggak ada yang kita pilih. Kadang-kadang kita ini salah memilih kan. Orang yang kelihatannya, wah ini orangnya bagus nih, semangat nih, orangnya pergaulannya bagus. Tapi ketika dia sudah mengambil keputusan, ternyata mentalnya tidak sebagus yang kita bayangkan. Akhirnya nggak jalan juga. Banyak nggak? Oh banyak kan yang begitu, yang kita bayangkan. Makanya kita kadang-kadang salah nih yang ngejar-ngejar orang. Wah kalau dia closing nih, pasti nanti ini berkembang. Faktanya begitu dia closing, nggak seperti yang kita harapkan. Nah, akhirnya kalau kita selalu memilih begitu, yang terjadi apa? Kadang-kadang mental kita kalau nggak siap, kita down juga. Karena kita membayangkan, wah misalnya nih, wah Pak Joko ini kalau ikut nih pasti jalan nih, Pak Wing nih kalau itu pasti jalan. Ternyata nggak semua, saya kan drop juga karena saya membayangkan nih. Maka jangan berharap, jangan pilih-pilih antara satu dengan yang lain. Karena sebenarnya sukses kita ini tidak ditentukan oleh siapa latar belakang pendidikan, latar belakang sosialnya, bukan itu aja latar belakang ekonomi. Tetapi sukses itu kan ditentukan oleh sejauh mana impiannya kan, kekuatan impian kan. Jadi kalau kita melihat pemulung, kenapa dia sukses? Karena impiannya luas kuat. Dia membayangkan kapan saya berhenti dari pemulung nih kalau tidak ini. Dan itu menjadi impian dia, maka dia akan berusaha luar biasa. Dan faktanya ada gitu kan. Yang tukang parkir, wah dia ada impian kuat. Saya ini udah 20 tahun jagain motor mobilnya orang lain. Nggak pernah punya mobil ini. Nah ini kesempatan saya punya mobil. Karena faktanya tukang parkir udah puluhan tahun dijalanin, nggak bisa membuat dia punya mobil misalnya. Nah, faktanya akhirnya dia bisa. Jadi yang menggerakkan itu impian. Yang pengusaha juga ada. Yang pengusaha yang nggak jalan banyak nggak? Ya banyak juga kan. Tapi pengusaha yang jalan banyak? Ya banyak juga. Ya, jadi yang menggerakkan itu impian. Jadi kalau impiannya kuat dan dia yakin bahwa usaha ini bisa mengantarkan dia pada impian, pasti all out kan. Nah itu. Berarti siapapun diundang gitu Pak ya? Siapapun prinsipnya. Jadi nggak peduli. Yang penting orang itu, karena begini, contoh ya, setiap kita ada pertemuan, seminar gitu ya, sebenarnya banyak orang kan yang punya duit. Tapi ada yang langsung dia keluarin duit, ada yang masih mikir-mikir. Iya kan? Nah kenapa? Ya karena sebenarnya ini beda mentalnya. Mental orang yang langsung mengambil keputusan mau dan ada yang masih mikir-mikir.
Ya itu beda mentalnya. Yang satu tuh udah siap langsung berjuang, yang satu aku isora ya. Dia masih punya masalah dengan dirinya sendiri gitu loh. Artinya keraguan di dalam dirinya sendiri pun belum selesai. Nah, tapi kalau mereka yang memang punya mentalnya siap benar-benar berjuang, nggak punya uang pun dia akan perjuangkan. Banyak sekali orang yang ketika mau memulai nggak punya duit nih, maka dia akan berjuang. Bagaimana caranya bisa punya duit? Dan banyak cara sih. Apalagi kalau di kita ini kan cuma 2 juta bukan 2 miliar. Ya kan? 2 juta itu saya sering katakan jangan mikir 2 juta itu seperti mikir bayangin 200 juta apalagi yang 2 miliar. 2 juta itu hanya modal kecil yang bayangin boleh miliaran, tapi yang 1,67 miliar hasilnya yang dibayangkan. Kalau bayangin 2 jutanya nggak punya duit, ya rasanya berat. Tapi kalau kemudian dia mampu membayangkan 1,67 miliar hasilnya, ya insya Allah nggak berat. Nah, mereka yang bisa membayangkan hasil akhirnya, meskipun saat ini nggak punya duit, pasti dia akan perjuangkan bagaimana caranya yang 2 juta ini ada. Jadi kemampuan membayangkan hasil akhir dan keyakinan untuk bisa mendapatkan hasil akhirnya. Kan gitu. Dan kalau yang pilih-pilih banyak orang yang kecewa juga. Termasuk ya kalau saya bilang saya ini ada yang saya bayangkan tuh wah seorang kepala dinas. Kan gitu kan. Kalau kepala dinas masuk, wah dia kan punya banyak pegawai bawahannya. Yeah. Wah, ini kalau mau jalan nih bawahannya pada bisa dikondisikan padahal ternyata alasannya sibuk terus kan. Jadi nggak usah pilih-pilih orang karena faktanya yang jalan ya begitu dari segala kalangan. Jadi kita ketemu pengusaha, mau ketemu pegawai, mau ketemu pengangguran bahkan atau mungkin orang lain jalan aja. Yang di siapa yang Mas Dwi ya, Mas Dwi itu dulu mantan TKI ya, faktanya TKI legal. Tapi ketika dia serius jalankan ini faktanya juga bisa berhasil. Pak Amer. Jadi kalau kita melihat mereka-mereka yang berhasil ternyata latar belakangnya juga variatif kan. Betul. Nah, artinya ya itulah menjadi kesimpulan kita bahwa kita tidak perlu pilih-pilih siapapun, yang penting ya karena ada kesamaan di antara mereka semua sebenarnya. Kesamaannya apa? Podo-podo diutang. Sama-sama punya utang semua kan. Nah, jadi masuknya dari situ aja. Itu kan. Nah, ada kesamaan. Ya, gitu Mas. Oke, siap. Terima kasih Pak Aris atas penjelasannya. Kalau dirasa video yang kami unggah ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kalau saya upload video-video terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Dan sekaligus kalau memang ini video yang diunggah itu adalah video yang baik, silahkan tekan tombol like dan bagikan ke teman-teman yang lain. Peace.